Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Hasanah, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Majalengka. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Aji Septiaji MPD. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap nilai-nilai agama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi, yang dimana perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini juga bisa mempermudah para penggunanya untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Akan tetapi, penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan cara yang tepat, supaya pembuatan teknologi ini difungsikan sesuai apa yang diharapkan. Permasalahan teknologi adalah masalah manusia pada umumnya. Dimanapun manusia itu berada, sudah dipastikan etika ikut berperan sebagai pedoman tingkah laku baik buruknya manusia dalam pergaulan sesama. Sedikit pahamnya tentang agama pada diri seseorang, maka dapat menyebabkan tidak terkontrolnya akhlak dan nilai moralnya semakin menurun. Maka dari itu, pembelajaran tentang agama sangatlah penting. Sebagai orang tua, harus bisa mengawasi setiap kegiatan anaknya, apa yang ia lihat dan apa yang ia lakukan. Berikan mereka contoh bagaimana cara menggunakan teknologi sesuai porsinya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu iptek dan pengaruhnya terhadap nilai-nilai agama. Sekarang, umat manusia dihadapkan pada adagium religion without faith dan spirituality without God. Jika ini benar-benar terjadi, maka manusia akan kehilangan sumber peradaban yang amat penting. Secara lahiriah, manusia mempunyai agama, tetapi keberadaan agama dalam dirinya menjadi hampa tanpa makna. Fenomena ini semakin akrab dengan manusia modern yang terlalu tergantung pada teknologi canggih. Manusia lebih sering berkomunikasi dengan mesin dan alat-alat elektronik, sehingga jauh dari relasi dengan sesama manusia. Konsekuensinya, manusia akan kehilangan fitrah kemanusiaannya, dan pada gilirannya manusia akan menjadi seperti robot, yang hilang kepekaan terhadap lingkungan sosialnya. Dengan keadaan seperti ini, membangun kembali peradaban Islam di tengah-tengah masyarakat dunia yang sering disebut era penuh kecemasan dan ketidakpastian. Deklarasi moral dan akhlak misalnya justru terjadi di kalangan orang-orang terdidik dan pemimpin bangsa. Perasaan malu yang merupakan kunci iman nyaris putus dari jiwa manusia. Melakukan penyimpangan moral dan kekuasaan dianggap hal yang lumrah. Hukum diciptakan untuk dilanggar dan ilmu untuk mengecoh teman atau orang-orang terdekat. Selanjutnya adalah Islam dan tantangan dalam perubahan sosial. Dalam perkembangan zaman, banyak tantangan yang menghadang, paling tidak diantaranya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tantangan sains dan teknologi, yang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi terus berkembang, maka cara kehidupan manusia akan terkurung dalam sistem kompleks dari bisnis science teknologi, dengan tujuan menghasilkan produk-produk yang lebih banyak, dengan pekerjaan yang lebih sedikit, sedangkan unsur emosional dan spiritual tidak masuk dalam wilayahnya. Kedua, tantangan etis religius. Sebagai korban kehidupan dalam modernisasi materialis, maka konsekuensinya adalah terjadinya suatu pergeseran kemauan masyarakat, dari kemauan alami menjadi kemauan rasional. Selanjutnya adalah Islam dan harapan dalam perubahan sosial. Dalam hal ini, sesuai dengan konsep Ibnu Khaldun tentang kontrol sosial atau pengawasan, perlunya pengalaman nilai-nilai religius diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara. Dengan mengamalkan nilai-nilai agama secara baik, diklaim akan menghindarkan manusia dari perbuatan dan perilaku buruk, perilaku yang menyimpang seperti korupsi. Dalam hal ini juga, Abu Hasan An-Nadwi memberikan gambaran bahwa peradaban modern yang kehilangan nilai kemanusiaan dan kesadaran religius, yang sibuk dengan produk teknologi, lupa pada tujuan karyanya, engah karena keasikan eksplorasi pada eksploitasi teknologi sehingga kehilangan dasar-dasar moral. Hidup kokoh dengan keliarannya, seperti seekor gajah liar menginjak yang lemah, merusak tanaman dan satwa lainnya tanpa perasaan. Peradaban demikian menjadi semacam kereta cepat yang mengangkut gerbong-gerbong jahiliyah, penuh penumpang dari segala bangsa tanpa mempunyai daya untuk menghentikan lajunya. Menuju kehancuran manusiawi, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan kecurigaan bercampur aduk dengan simfoni selama perjalanan menuju batas akhir yang mengerikan. Dari analisa dan penilaian pandangan yang terungkap di atas, nampaklah satu kenyataan dasar yang harus menjadi orientasi serta ukuran dalam memberikan arti dan makna perkembangan kehidupan, yaitu kenyataan dasar bahwa manusia ini adalah suatu totalitas, manusia yang utuh dalam relasinya dengan masyarakat, utuh relasinya dengan penciptanya, utuh juga dalam dirinya sendiri. Kenyataan inilah yang selalu harus menjadi pedoman orientasi dalam segala usaha perwujudan perkembangannya.
baik dalam bentuk sistem sosial budaya maupun dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah perilaku spiritual remaja era milenial. Tindakan adalah metode berbuat ataupun mengerjakan apapun dengan sifat yang layak untuk masyarakat. Sedangkan agama menurut Shihab adalah hubungan antara makhluk dengan Tuhan yang berwujud ibadah dan dilakukan dalam sikap sehari-hari. Adapun tindakan beragama merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri setiap orang dan mendorong orang tersebut untuk berperilaku yang diajarkan dalam agamanya. Contoh dari perilaku spiritual itu salah satunya adalah sholat 5 waktu. Sekarang banyak sekali remaja yang melalaikan sholat 5 waktu karena mereka terfokuskan dengan bermain gadget atau kecanggihan teknologi lainnya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah merosotnya nilai-nilai agama pada remaja. Di masa ini, sudah mengalami krisis spiritual akan keislamannya. Semua itu karena gaya hidup saat ini yang mana para remaja khususnya lebih senang dengan budaya majunya iptek yang mana membuat kebahagiaan tersendiri bagi para penggunanya. Orang-orang masa kini lebih mementingkan keduniawian dibanding mendekatkan diri pada Allah. Contoh sederhananya adalah banyak sekali sekarang itu tontonan yang bukan tuntunan. Seperti film-film pacaran yang seharusnya tidak ditirukan oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Dan itu tuh sangat merusak sekali bagi psikis mereka, bagi akhlak mereka juga. Dan itu sangat tidak baik dan tidak untuk ditiru. Jadi diharapkan kepada orang tua itu harus bisa mengawasi setiap apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah kemajuan yang telah merambat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama, mengharuskan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan pasti. Padahal dalam kenyataannya tidak semua individu mampu melakukannya, sehingga yang terjadi justru masyarakat atau manusia yang menyimpan banyak problem. Teknologi pada intinya adalah alat-alat ciptaan manusia yang ditemukan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupannya. Tetapi kenyataannya saat ini, teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian hidup dan mode hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.